Setahun itu bisa belasan bahkan puluhan kasus dugaan korupsi yang dilakoni oleh penyidik di jajaran Polda Aceh. Namun yang sampai ke pengadilan hanya beberapa atau bisa dihitung dengan jari. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Syahdan, Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Semalanga, yang dengan gagah berani membuka kotak Pandora itu. Ini terkait dengan pemanggilan salah satu kelompok kerja atau Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tentu apa yang disampaikan Julfadli, tidak ada asap jika tidak ada api. Praktik ini pun sudah sampai ke ubun-ubun, sehingga bisa jadi Julfadli bereaksi. Seperti diakui selama ini, DPR Aceh banyak menerima laporan masyarakat terkait praktik culas tersebut. Ini yang menarik, pertanyaan yang menggelitik. Mengapa pemanggilan Ali Kausar membuat Julfadli alias Abang Semalanga menjadi begitu terusik? Adakah hubungan khusus antara Julfadli dengan Ali Kausar? Julfadli juga mengungkap bahwa DPR Aceh ternyata ada menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait dugaan intimidasi terhadap Pokja oleh oknum di Polda Aceh. Kata dia, atau dia mengakui bahwa banyak menerima laporan ada pihak-pihak yang memanggil Pokja dengan maksud tertentu. Ujung-ujungnya, kata Julfadli, meminta jatah proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, apa kabar Anda semuanya? Lagi-lagi saya tidak pernah bosan untuk selalu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat Titik Balik, pertemuan kali ini saya akan coba mengajak Anda mengulas tentang hot issue mengenai dugaan adanya barter kasus versus proyek yang dilakukan oleh oknum penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Aceh. Sahabat Titik Balik, bisa jadi ini memang bukan cerita baru, tapi sudah menahun terjadi. Ya ibarat kentut baunya menebar kemana-mana, namun sulit untuk kita buktikan secara wujud atau nyata. Ya ini tentu saja soal wajah buram dan perangai dari oknum aparat penegak hukum yang diduga gemar minta jatah proyek atau upeti. Sahabat Titik Balik, ada rumor yang beredar di kalangan pengusaha serta pejabat di jajaran pemerintah Aceh serta kabupaten kota se-Aceh. Panggil dan periksa dulu, baru kemudian minta jatah, paket atau setoran. Sehingga kesan pertama begitu menggoda awak media untuk mewartakannya, bahkan didahului dengan temupes dari setiap kasus-kasus dugaan korupsi. Tapi kemudian redup atau nyaris hilang begitu saja. Bayangkan dari catatan kami di redaksi Modus Aceh, setahun itu bisa belasan bahkan puluhan kasus dugaan korupsi yang dilakoni oleh penyidik di jajaran Polda Aceh. Namun yang sampai ke pengadilan hanya beberapa atau bisa dihitung dengan jari. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Sahabat Titik Balik, Syahdan, Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Semalanga, yang dengan gagah berani membuka kotak Pandora itu. Ini terkait dengan pemanggilan salah satu kelompok kerja atau Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh beberapa waktu lalu. Pemanggilan ini bertalian dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di sejumlah desa dalam Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Itu tertuang dalam surat resmi Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tanggal 8 Juli 2025 yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Julhir Destrian. Surat tadi menjelaskan bahwa penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan lanjutan lingkungan Gampung Gelempang Samlako, Gampung Matangcut, dan Gampung Pucuk Alu di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Nah, proyek tersebut dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus atau Otsus Aceh tahun anggaran 2023. Proyek ini di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Aceh. Nilainya memang tak seberapa, sahabat titik balik. Hanya sekitar 728 juta. Ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan proyek multi-use kontrak atau MYC yang nilainya triliunan rupiah. Tapi penyidik menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang serta indikasi tindak pidana korupsi pada proyek di Aceh Utara tadi. Karena itu sesuai pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bagian dari proses penyelidikan itulah pada Kamis 10 Juli 2025 lalu penyidik memanggil ahli Kausar selaku anggota Pokja pemilihan yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada proyek di Aceh tersebut. Nah, sahabat titik balik, kehadiran ahli Kausar yang memang dikenal dekat dengan sejumlah pengusaha lokal dan anggota DPR Aceh ini kabarnya memang diperlukan untuk memberikan klarifikasi dan keterangan lebih lanjut kepada tim penyidik. Itu sebabnya penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya Polda Aceh dalam mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana publik, khususnya yang bersumber dari dana otonomi khusus. Sahabat titik balik, dana tersebut seharusnya memang digunakan untuk percepatan pembangunan di daerah, bukan sebaliknya, justru dibajak. Lantas benarkah alasan pemanggilan penyidik tadi? Inilah yang masih menjadi tanda tanya. Dan entah itu pula sebabnya Ketua DPR Aceh Zulfadli seperti tersengat listrik. Karena menurut dia proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Aceh perlu diklarifikasi agar duduk persoalan menjadi jelas dan tidak menimbulkan spekulasi yang meresahkan. Kata Zulfadli, saya membaca di salah satu berita media online ada Pokja Biro PJB yang dipanggil penyidik Polda. Ini harus kita dalami, ada apa sebenarnya? Ujar Fadli melalui rilisnya kepada media pers pada Jumat 11 Juli 2025 di Banda Aceh. Tak hanya itu, Ketua DPR Aceh ini juga bilang dia berencana menyurati secara resmi pimpinan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh agar dapat hadir ke DPR untuk memberikan penjelasan. Surat itu akan kami kirimkan hari Senin 14 Juli 2025, tegas politisi dari Partai Aceh ini. Tak hanya Polda Aceh, DPR Aceh juga akan menyurati pimpinan Biro PBJ dan para Pokja yang terkait sebagai bagian dari upaya klarifikasi yang menyeluruh. Menurut Zulfadli, tujuannya agar persoalan ini menjadi terang benderang. Zulfadli mengaku sangat menyayangkan pemanggilan Pokja tersebut. Menurut dia, hal ini bisa menjadi hambatan dalam upaya percepatan pembangunan di Aceh. Menurut Zulfadli, pemerintah Mualim sedang serius membangun Aceh. Maka semua pihak seharusnya mendukung, bukan justru mengganggu proses pembangunan, tegas Zulfadli. Saya tidak paham apakah pemanggilan oleh Polda terhadap Ali Kausar dinilai oleh Zulfadli sebagai upaya untuk menghambat proses pembangunan. Saya tidak paham soal itu.
Nah, lebih lanjut sahabat titik balik Zulfadli juga mengungkap bahwa DPR Aceh ternyata ada menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait dugaan intimidasi terhadap Pokja oleh oknum di Polda Aceh. Kata dia, atau dia mengakui bahwa banyak menerima laporan ada pihak-pihak yang memanggil Pokja dengan maksud tertentu. Ujung-ujungnya, kata Zulfadli, meminta jatah proyek. Ini tidak bisa dibenarkan, ungkap Abang Samalanga melalui rilisnya yang dikirim ke sejumlah redaksi media pers di Banda Aceh. Zulfadli menilai jika Polda Aceh benar-benar serius, ini menarik, ingin menegakkan hukum, masih banyak proyek besar di Aceh yang layak ditindaklanjuti, seperti itu tadi, proyek multi-years kontrak yang menurut dia bernilai triliunan rupiah, tapi penuh dengan persoalan. Namun, kata Zulfadli, proyek-proyek itu justru terkesan dibiarkan begitu saja, tuding dia. Karena itu, Zulfadli juga mengaku akan mencoba membawa persoalan ini hingga ke markas besar Polri di Jakarta. Itu disampaikan Zulfadli dalam rilisnya. Sahabat titik balik, tentu sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, Zulfadli memang pantas untuk mengingatkan agar semua aparat penegak hukum dapat saling menghormati tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. Kata dia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita ingin Aceh maju dan berkembang sebagai bagian dari NKRI. Maka pendekatan hukum yang serampangan dan tendensius jelas bertentangan dengan semangat asta-cita Presiden Prabowo. Begitu tegas Zulfadli kembali. Lagi-lagi saya tidak tahu bagaimana penegakan hukum secara serampangan yang dimaksud oleh Zulfadli. Sahabat titik balik, sebatas ini tentu tidak ada masalah. Sebab kritik jika tak elok disebut tudingan Zulfadli tadi telah membuka memori publik tentang betapa sistematis, terstruktur dan masifnya yang menurut Zulfadli sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum secara serampangan di balik jubah penegakan hukum. Ibarat kata, tentu apa yang disampaikan Zulfadli tidak ada asap jika tidak ada api. Praktik ini pun sudah sampai ke ubun-ubun, sehingga bisa jadi Zulfadli bereaksi. Seperti diakui selama ini, DPR Aceh banyak menerima laporan masyarakat terkait praktek culas tersebut. Ini memang jamak terjadi, makanya ada guyonan terkenal dari Presiden atau mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur soal polisi. Kata Gus Dur, di Indonesia hanya ada dua polisi yang baik. Pertama, Jenderal Hugeng Imam Santoso, dan yang kedua, polisi tidur. Hanya saja pertanyaan susulan secara etika, birokrasi, dan politik, pantaskah Zulfadli mengubar kemarahannya di ruang publik melalui rilis terbuka kepada media pers? Kecuali jika Zulfadli menyampaikan itu dalam forum-forum resmi seperti misalnya rapat atau sidang paripurna DPR Aceh. Tentu kesannya akan jauh berbeda. Kedua, walau masih praduga, Zulfadli tentu saja bisa membuktikan tudingan adanya intimidasi dan barter kasus dengan proyek di jajaran Krimsus Polda Aceh. Sehingga dia dapat terhindar dari jeratan perbuatan penistaan dan pencemaran nama baik, tentu baik personal maupun institusi Polda Aceh, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kalau jajaran Polda Aceh merasa dirugikan dengan pernyataan Zulfadli tadi. Ketiga, sahabat titik balik, ini yang menarik, pertanyaan yang menggelitik. Mengapa pemanggilan Ali Kausar membuat Zulfadli alias Abang Samalanga menjadi begitu terusik? Bukankah selama ini banyak pejabat di jajaran pemerintah Aceh dan kabupaten serta kota juga dimintai keterangan dari perbuatan dugaan korupsi, baik di Polda Aceh maupun jajaran Polres-Polres yang ada di seluruh Aceh? Keempat, adakah hubungan khusus antara Zulfadli dengan Ali Kausar? Sebab sebagai wakil rakyat, jamak diketahui Abang Samalanga dan
81 anggota DPR Aceh lainnya juga mengalokasikan puluhan miliar dana negara melalui pokok-pokok pikiran atau pokir yang eksekusinya tentu saja melalui BPBJ. Nah, di sini muncul pula alibi baru. Bisa jadi antara Zulfadli dan Ali Kausar memang punya relasi dalam hubungan pekerjaan antara eksekutif dengan legislatif. Dan kelima, adakah hubungan antara Zulfadli atau pimpinan di atasnya dengan proyek pembangunan lanjutan lingkungan di Gampung Samlako tadi, Gampung Matangcut dan Gampung Pucuk Alu di Kecamatan Baktia, Aceh Utara? Sebab secara hukum, suka atau tidak, Polda Aceh memang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah Aceh. Seperti alasan Zulfadli tadi, bahwa penyidik pun dapat berdalih bahwa setiap pemanggilan termasuk kepada Ali Kausar salah satunya berdasarkan tentu saja laporan masyarakat. Tapi apakah benar atau sekedar dalih seperti yang disoalkan Abang Semalanga, yaitu adanya dugaan barter proyek dan serampangan serta bertendensi intimidasi? Tentu Abang Semalanga dan penyidik Polda Aceh yang tahu. Karena itu alih-alih itu terjadi sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, tentu kita kerap disajikan rumor yang menyebut adanya kepemilikan proyek di jajaran pemerintah Aceh. Ada istilah jatah lingke, jatah belang padang, dan jatah batok. Karena itu sudah pada tempatnya jajaran Polda Aceh, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, menjawab secara lugas dan tegas atas tudingan terbuka Abang Semalanga ini, tentu soal adanya intimidasi serta barter khusus dengan proyek. Jika ada, tentu saja tidak salah jika Kapolda Aceh sebagai pimpinan tertinggi di Aceh meminta maaf kepada rakyat Aceh atas perbuatan anak buahnya. Sebaliknya, jika tidak, menurut saya jajaran Dirkrimsus Polda Aceh juga bisa meminta pertanggungjawaban dari pernyataan Abang Semalanga tadi. Ini sekaligus untuk membuktikan bahwa sebagai wakil rakyat, apalagi Ketua DPR Aceh, rekam jejak Abang Semalanga dalam hutan belantara proyek di jajaran pemerintah Aceh benar-benar clear and clean. Artinya, ibarat pepatah, jangan sampai menepu air di dulang, akhirnya terpercik ke muka sendiri. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.